please ya bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek yang masih percaya kalau jodoh itu harus sesuku. Nggak harus sesuku atulah, yang gimana rasanya ditinggal nikah tapi nikahnya tuh sama sahabat kita sendiri. Assalamualaikum, halo hai teman-teman semuanya. Balik lagi ke channel YouTube Ayu Mama Lola Production. Dan kali ini sesuai judulnya, aku pengen ngebahas tentang pesan yang ingin kalian sampaikan ke mantan yang udah nikah duluan. Terus tadi aku kebayang gimana sih rasanya ditinggal mantan nikah duluan gitu loh. Yang tadinya dia janjinya sama kamu, ternyata mewujudkannya sama yang lain. Yang tadinya dia bilang nabungnya untuk nikah kalian berdua, tapi ternyata uangnya dipakai untuk nikah sama yang lain dong. Terus katanya restu orang tuanya udah turun dan kamu udah direstuin sama orang tuanya. Ternyata yang berdiri di pelaminan itu bukan kamu. Apalagi bullshit semacam aku tuh begini cuma sama kamu doang loh, aku tuh gak bisa loh hidup tanpa kamu, aku tuh pasti akan nikahin kamu, ini aku sekarang lagi nabung, tapi ternyata itu semua palsu, itu semua bohong, dan ternyata dia nikahnya tuh sama yang lain. Dan aku sebenarnya penasaran nih, di hari H mantan kamu nikah itu apa yang kamu lakukan gitu? Apakah kamu jalan-jalan ke luar negeri? Apakah kamu memilih makan yang banyak? Atau kamu memilih tidur seharian? Atau kamu memilih di rumah aja, manggil sahabat terus curhat-curhat? Atau kamu malah justru stalking nih, seperti apa sih pernikahannya dia? Terus apakah kamu itu malah secara gentle hadir langsung ke nikahan si mantan itu? Ya, apapun itu adalah pilihan kamu. Tapi di sini nih, aku udah screenshot jawaban-jawaban dan respon dari teman-teman semuanya di Instagram aku. Seperti apa sih pesan dari mereka untuk mantannya yang nikah duluan? Oke, aku baca satu-satu ya. Cuma bilang, selamat menempuh hidup baru ya. Ya, ada beberapa orang yang meskipun sakit, meskipun hancur hatinya, meskipun patah hati dan butuh waktu untuk move on, tapi mereka memilih untuk ya udahlah ikhlas ya, doain aja. Dan di sini cuma bilang, tapi mungkin di dalam hatinya tuh udah banyak bilangnya kali ya. Ini tuh bacanya selamat menempuh hidup baru ya, atau selamat menempuh hidup baru ya. Lanjut. Terima kasih, semoga kamu bahagia dengan jodoh pilihan orang tua kamu yang sesuku. Nah, ini berarti kan problemnya nggak sesuku ya. Tapi gini loh please ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek yang masih percaya kalau jodoh itu harus sesuku. Nggak harus sesuku atulah, yang penting sekufu, yang penting tuh nyambung, ilmunya sejajar. Terus jadi kalau diajak ngobrol nyambung, saling bertukar pikiran nyambung gitu kan. Percuma kalau sesuku tapi kalau ngobrol nggak nyambung ya kan. Ya ibu-ibu ini mah udah 2020 atulah, pilihin jodoh yang benar-benar terbaik, yang baik agamanya, nggak harus sesuku, yang penting tadi sekufu. Oke, lanjut ya. Semoga bahagia selalu. Yang katanya dulu nggak selingkuh, nikahnya sama wanita yang itu juga. Wah, ini banyak banget nih kejadian yang katanya nggak ada apa-apa, taunya nikahnya sama dia dan malah nikahnya duluan gitu kan. Sabar ya, berarti dia bukan yang terbaik untuk kamu, dan alhamdulillahnya kalian nggak jadi ya kan. Kalau jadi nanti masalahnya lebih panjang lagi, masalah lebih ribet lagi setelah pernikahan. Terima kasih sudah memberi kepastian kepada orang lain, semoga bahagia. Tuh kan, yang nungguin kepastian siapa, yang dibuktiin siapa, yang dijanjiin anak yang mana, yang dibuktiin orang yang mana. Siapa yang dijanjiin, siapa yang dikasih kepastiannya. Buat para laki-laki, jangan terburu-buru untuk menyatakan cinta kalau masih jauh ke arah pernikahan, karena masih banyak yang bisa berubah. Terus untuk para cewek-cewek nih, jangan mudah untuk dibujuk rayu, juga jangan mudah untuk minta kepastian kalau memang untuk menuju ke pernikahan tuh masih jauh banget gitu. Semoga rumah tangganya samawa dan langgeng sampai akhir hayat. Jangan kayak kita dulu kandas.
Selamat ya, dan please banget jangan hubungin gue lagi. Ingat sekarang udah punya istri tuh. Dulu janjinya aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kita akan terus bersama-sama sampai akhir hayat. Kayaknya kan kandas-kandas juga. Selamat, jaga istri Anda baik-baik, semoga langgeng til jannah. Nah ini lucu nih, waktu masih sama-sama ngomongnya aku kamu. Terus setelah udahan, setelah putus, Anda saya gitu kan. Jaga dirinya baik-baik ya, dan semoga kalian bahagia dunia dan akhirat. Doain aku segera bertemu jodoh, amin. Ini masih minta doa loh sama mantannya, seriusan nih masih minta doa. Biasanya kan mau ngubungin lagi juga ogah ya kan. Semoga menjadi keluarga yang sama. Jangan pernah hubungi aku lagi kalau suatu saat kamu lagi bermasalah. Ingat kamu udah sah ya. Syukuri pilihan kamu yang bukan aku. Jalani hari-hari kamu tanpa aku. Kan kamu katanya gak bisa hidup tanpa aku, tapi ternyata kamu masih hidup. Kamu masih makan banyak, kamu jajannya masih banyak. Kamu gendut sekarang ya kan. Jadi kalau ada masalah, hadapi masalah kamu dan jangan bawa-bawa aku. Dari awal aku sudah berjanji bahwa cinta yang sebenarnya itu karenanya, karena Allah, dan untukmu aku turut bahagia karenanya. Jadi cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi gitu. Benci secukupnya, cinta juga secukupnya. Jadi kalaupun pisah, ya udah biasa aja, ikhlas, karena cintanya nggak cinta-cinta banget, bencinya juga nggak benci-benci banget. Hai kamu yang dulunya ta'aruf sama aku, tapi diam-diam nikah sama temanku sendiri, aku baik-baik aja. Ada apa di balik kalimat aku baik-baik aja? Ya nggak baik-baik aja lah, gimana sih, ini kan masalah perasaan, apalagi nih perempuan yang ngerasain kan. Gimana rasanya ditinggal nikah, tapi nikahnya tuh sama sahabat kita sendiri. Coba teman-teman komen deh, gimana tuh rasanya ditinggal nikah sama mantan kita dan ternyata nikahnya sama temen sendiri dong. Semoga setia dengan pasangannya, jangan selingkuh lagi. Ya udah nggak apa-apa, jodohku masih OTW. Nah tuh teman-teman, nggak apa-apa, jodoh kamu masih OTW dan pasti ada orangnya, tinggal tungguin aja. Di rumah nanti pintu hati kamu akan dibuka. Semoga bahagia selalu dan mampu membimbing keluarga kecil dirimu ya. Dari aku yang dikhianati. Matt bahagia sama dia, Allah udah nyiapin yang lebih baik dari kamu, bener banget. Allah pasti udah nyiapin seseorang yang lebih baik, di waktu yang lebih baik, di tempat yang lebih baik, semuanya lebih baik dibandingkan kamu. Jadi jangan ngerasa jangan ngerasa menang karena udah nikah duluan, karena nikah tuh bukan cepet-cepetan, tapi siapa yang Allah pengen uji lebih dulu. Nanti jangan nyesel karena gak milih aku. Semoga bahagia dunia akhirat. Nah kamu jangan nyesel ya, karena kamu sudah memilih seseorang untuk masuk ke dalam hidup kamu. Dan jangan sampai nanti di tengah-tengah nyesel, ternyata dia tidak sebaik kamu, dia tidak secantik kamu atau bagaimana. Ya yang sudah kamu pilih adalah konsekuensi kamu. Jadi sebenarnya gak ada yang salah dari apa yang kamu pilih, karena pasti ada baik dan buruknya. Dan kamu nih yang gak dipilih itu juga keadaan yang terbaik dari Allah untuk kamu. Semoga Allah selalu menjaga keluarga kecil kalian until jannah. Aku tak pernah membencimu. Dalam banget nih kayaknya. Makasih, kalau gak ada kamu aku gak akan jadi kayak sekarang. Jadi kayak apa coba? Jadi lebih kuat, jadi lebih sabar yang pastinya kan. Baik-baiklah di sana, semoga bahagiamu masih tetap sama setelah tidak denganku. Sayangi istrimu, jangan ditinggalin ya, cukup aku aja, jangan dia. Tuh. Jadi mantannya bilang, katanya mau bahagiain mamanya dulu. Aku gak mau pacaran, terus aku takut dosa aku makin banyak. Tuh, katanya kayak gitu. Seketika hati ini hancur. Kenapa aku? Kenapa? Kenapa malah pergi bukan menghalalkan agar tidak terjadi dosa? Terus gak lama tiba-tiba aku lihat dia posting dengan inisial Duo Bunga. Ini kayak nama grup dangdut gak sih?
Lu Cinta Luna sama Ratna Pandita. Ini 2 bunga loh, bener. Kelihatan gak? Aku mulai curiga, sepertinya dia punya yang lain. Dan dugaanku benar, ternyata dia pergi bukan untuk menghindari dosa, tapi untuk wanita yang lain. Dia selalu posting di sosial medianya dan tag nama wanita yang barunya. Kenapa dia bohong? Kenapa seketika hancur hati ini? Apalagi lihat orang tua yang sudah amat sangat berharap dia bakal jadi anaknya juga, maksudnya jadi mantunya. Jadi cowoknya ini sebenarnya bagus, dia pengen putus karena gak mau pacaran dan gak pengen dosanya semakin banyak, itu bagus banget. Nah, kalau kamu bisa mengambil hikmah dari niatan awal si cowok itu, insya Allah sih kamu harusnya ya gak terluka-terluka banget gitu. Karena memang sebuah pernikahan yang suci sebaiknya tidak dimulai dari sesuatu yang salah. Aku udah nikah, mantan masih jomblo, doi yang belum move on dari 4 tahun lalu dan masih suka telepon pakai akun orang, ganggu banget. Kadang aku tuh berpikir gini loh, laki-laki yang ditinggal nikah itu ya jangan lemah-lemah banget dong, please jaga wibawa. Lo pura-pura bahagia kek, lo pura-pura udah punya yang baru kek, atau lo keluar kek dari kehidupannya dia, lo mengkristal kek, lo menyublim kek, lo berubah wujud gitu, kayak perbaiki diri dan lain sebagainya, dibandingkan lo masih mengharapkan yang lama. Karena kan lo tuh laki-laki gitu loh, kayak gak laku aja gitu. Jadi sebaiknya memang ya jauh-jauh lah dari mantan yang sudah menikah, jangan diganggu lagi. Oke, ini yang terakhir. Gak bohong sih kalau masih ada sedikit rasa, tapi alhamdulillah kalau udah sama-sama bahagia semua harus ikhlas. Nah, semuanya harus ikhlas, walaupun yang namanya ikhlas itu gak datang tiba-tiba, gak turun langsung dari langit tiba-tiba. Butuh latihan, butuh waktu, dan butuh pengorbanan juga perjuangan. Ini adalah pesan aku mewakili teman-teman yang ditinggal mantannya nikah duluan. Jadi yang namanya nikah bukan masalah cepat-cepatan, masalah siapa yang lebih duluan dapet jodoh dia yang menang, bukan yang kayak gitu. Sekarang saat ini kalian sudah hidup masing-masing, sudah punya cerita hidup baru masing-masing. Dan mudah-mudahan terakhir dipisah kemarin sudah saling memaafkan, sudah saling mengikhlaskan. Terus yang misalnya kemarin masih ada sangkut-sangkut paut gitu, itu semuanya udah diselesaikan. Misalkan masih ada hutang udah diselesaiin. Terus misalnya waktu itu pergi bareng terus pakai uang lo dulu ya, nanti gue ganti, itu udah diganti gitu ya, supaya ya semuanya udah beres, semuanya berjalan dengan lancar dan jadinya udah bisa jalan masing-masing tanpa ada sangkut paut yang bisa dibahas dan memicu kerikil-kerikil lagi di hubungan kalian yang seharusnya sudah damai-damai aja. Yang pasti wajib banget bersyukur karena keadaan saat ini adalah keadaan yang paling terbaik. Walaupun aku tahu melupakan butuh waktu, mengikhlaskan butuh waktu, move on juga butuh perjuangan dan pengorbanan pastinya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur karena keadaan hari ini tentunya adalah keadaan paling terbaik yang sudah Allah pilihkan untuk kita. Gak jadi sama dia artinya ada yang lebih baik yang sudah menanti. Gak jadi sama dia artinya ada sesuatu yang baik yang tengah Allah selamatkan kepada kita, yang mungkin kalau nanti kita jadi sama dia ternyata ada banyak keburukan-keburukan. Nah, itu yang wajib kita syukuri. Buat teman-teman para wanita, jangan sedih berkepanjangan, jangan ngerasa diri tuh gak berharga. Kamu tuh berharga banget. Satu-satunya orang yang bisa bikin kamu berharga adalah diri kamu sendiri. Jangan lupa untuk terus tambah value diri kamu, jangan lupa untuk terus memantaskan diri supaya nanti yang datang ke kamu adalah laki-laki yang paling baik imannya. Oke, pembahasan tentang mantan permantanan yang udah nikah duluan, yang udah bahagia sama istrinya sekarang. Dan tentunya kamu jauh lebih bahagia dong tanpa dia saat ini. Nah, ya udah lupain aja semuanya. Karena kalau dibahas terus makin emosi jiwa dan mungkin kamu makin banyak penyesalan. Padahal harusnya makin bersyukur dong tanpa dia. Oke, sampai di sini aja. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe pastinya, supaya aku lebih semangat lagi bikin konten-konten untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya di Duduk Bareng Mama Lula ya. Assalamualaikum.